Halo, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan ngobrolin soal kenapa di Indonesia filsafat analitik itu nggak terlalu banyak dipelajarin. Buat teman-teman yang tahu tentang sejarah filsafat, tentunya mengenal bahwa ada pembelahan di dalam filsafat kontemporer itu antara filsafat kontinental dan filsafat analitik. Beberapa dari teman-teman juga sudah pernah mengontak saya di kanal ini menanyakan tentang satu episode khusus tentang filsafat analitik. Nah, ini semoga memberi jawabannya di sini. Jadi kalau kita mau melacak akar dari pembelahan filsafat analitik dan filsafat kontinental, kita perlu ngelihat di akhir abad 19. Khususnya dalam situasi pasca Hegel ya, terutama sebetulnya pasca Kant kalau kita mau melacak lebih awal lagi. Jadi pada awal abad 19, akhir abad ke-18 itu seperti itu. Jadi ketika Kant sepeninggal Kant itu ada dua tendensi filsafat yang kita bisa lihat di dalam konteks di Jerman ya. Jadi ada para filsuf yang terus mengembangkan filsafat Kantian, jadi yang terus mempertanyakan tentang syarat-syarat pengetahuan dengan cara yang sistematis dan seterusnya. Tetapi juga ada yang mengembangkan ke arah yang kemudian berkembang dalam bentuknya itu filsafat Hegel. Kita tahu bahwa di dalam filsafat Immanuel Kant ada pembelahan atau distingsi antara benda yang kita pahami sejauh menampak pada kita dan benda yang pada dirinya yang keberadaannya kita tidak tahu seperti apa. Dalam bahasa Jerman itu disebut sebagai Das Ding für mich, artinya benda menurutku sebagaimana nampak bagiku, dan Das Ding an sich, jadi benda sebagaimana pada dirinya sendiri, jadi sesuatu yang ada sebelum kita tafsirkan. Nah, filsafat Immanuel Kant menunjukkan bahwa pengetahuan manusia itu hanya mungkin mengantarkan kita sampai pada Das Ding für mich, artinya pada benda sejauh mana dia menampak pada indera-indera kita, pada skema konseptual kita, tetapi bukan benda pada dirinya sendiri, Das Ding für atau Das Ding an sich itu. Jadi di situ ada pembelahan antara kenyataan objektif dan kenyataan yang kita cerap atau kita indrai. Filsafat pasca Kant itu berusaha mengatasi gap ini atau jurang antara dunia yang diketahui dan dunia yang ada sebagaimana pada dirinya itu. Jadi sebagian itu berusaha mencari Das Ding an sich dengan berbagai macam metode ilmu alam, mengembangkan pendekatan yang lebih dekat dengan ilmu alam untuk sampai kepada konsep tentang dunia objektif. Sementara sebagian yang lain itu melihat bahwa pembedaan antara benda pada dirinya dan benda bagi kita itu bisa diatasi dengan mempostulatkan bahwa keduanya itu menjadi satu dalam satu substansi tertentu, yaitu inilah yang kemudian berkembang dalam Hegel dalam bahasa apa yang disebut sebagai roh. Jadi ada roh yang merupakan pertemuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, bahwa keduanya itu dicakup dalam suatu entitas yang disebut sebagai roh atau spirit itu. Spirit ini tentu bukan dalam pengertian ilmu gaib, tapi dalam pengertian suatu konsep metafisis tentang hal yang mencakup segala sesuatu. Dan dalam Hegel, spirit itu kita tahu bersifat historis, dia menyejarah, jadi dia mengikuti gerak sejarah, ikut dalam gerak sejarah itu sehingga dia mencapai pada proses sejarah itu adalah suatu proses bagaimana roh itu mengenali dirinya sendiri seperti itu. Dan di dalam proses itulah kita akan sampai pada apa yang disebut sebagai pengetahuan absolut. Jadi pengetahuan tentang roh pada dan bagi dirinya sendiri. Jadi disitulah pembelahan antara Das Ding an sich dan Das Ding für mich menjadi hilang, menjadi terlampaui, menjadi satu keduanya itu. Pendekatan Hegel ini yang kemudian dikenal sebagai idealisme. Nah, idealisme ini berkembang terus mewarnai sebagian besar yang kemudian menjadi filsafat kontinental. Jadi kita bicara tentang bagaimana dunia itu bisa dikenali di dalam momen-momen yang sifatnya subjektif seperti itu. Dan juga ini berpengaruh pada style berfilsafatnya. Jadi ketika Hegel menulis traktat-traktat filsafatnya itu karena topiknya menyerupai topik-topik yang dibahas oleh para mistikus abad pertengahan tentang penyatuan hal-hal yang bertentangan atau yang disebut sebagai coincidentia oppositorum atau penyatuan hal yang bertentangan itu, kemudian bahasanya pun jadi cenderung bahasa-bahasa yang katakanlah gelap seperti itu. Jadi dia berbicara tentang aku yang melihat dirinya dalam sosok yang lain. Jadi dia bicara tentang bagaimana si roh itu tadi dalam perjalanan untuk mengenali dirinya sendiri
harus mengasingkan dirinya dalam bentuk medium yang lain, dan dari situlah kita bicara tentang alam semesta objektif ini. Jadi alam ini adalah eksternalisasi diri dari roh, jadi suatu momen di luar roh di mana dia bisa bercermin pada alam itu untuk melihat esensi dirinya sendiri. Jadi ini bahasa-bahasa seperti ini nih berkembang menjadi dasar atau paling tidak konvensi berbahasa dari filsafat kontinental. Sebaliknya di dalam tradisi filsafat analitik itu berangkat dari yang tadi saya sebut sebagai tradisi pasca Kant. Jadi pasca Immanuel Kant yang berusaha mencari cara-cara untuk sampai pada kenyataan yang objektif. Nah, perkembangan ilmu alam pasca Kant ini kemudian mendorong para filsuf proto-analitik, katakanlah seperti itu, untuk mengembangkan suatu metode yang khas. Mereka mencarinya dalam bahasa yang digunakan oleh filsafat. Jadi kenapa kita bicara, kenapa muncul problem tentang dunia objektif yang tidak terakses oleh kita? Mereka melacaknya dengan memeriksa jangan-jangan pokok soalnya ada pada bahasa yang digunakan oleh filsafat itu sendiri untuk membicarakan dunia. Nah, disitulah berkembang filsafat bahasa dalam wujud analitiknya, yaitu dalam pemikiran Gottlob Frege di akhir abad 19. Gottlob Frege sendiri sebetulnya dia seorang ahli matematikawan dan juga filsuf matematika, dan dia juga yang mengembangkan apa yang disebut sebagai logika modern. Jadi dia memperkenalkan suatu metode logika yang sama sekali berbeda dari logika Aristoteles yang biasa dipelajarin. Nah, logika modern Frege ini sangat terpengaruhi kuat oleh perkembangan ilmu matematika ya, teori himpunan, terus kemudian berbagai macam perkembangan dalam number theory, dalam berbagai bentuk aljabar dan seterusnya. Jadi Frege mengembangkan logika modernnya ini dalam tandem dengan matematika ya. Dan hasilnya kita bisa lihat bahwa itu adalah satu logika yang sangat-sangat ketat, sangat-sangat kering, katakanlah seperti itu, tidak ada lagi ambiguitas dan seterusnya, dan lebih akurat daripada logika Aristoteles. Nah, kita tahu bahwa logika Aristoteles itu mau membahas logika, mendekati persoalan logika dari masalah argumen ya. Jadi argumen itu kan kumpulan premis dan diakhiri dengan kesimpulannya. Kalau semua orang itu pasti mati, Sokrates adalah seorang manusia atau orang, maka Sokrates pasti mati. Ini satu argumen yang isinya adalah dua premis dan satu kesimpulan. Nah, Frege melangkah lebih jauh, dia mempertanyakan logika pada aras yang lebih atomis, jadi lebih elementer. Dia mempersoalkan logika dalam taraf proposisi atau satu premis tadi itu. Nah, dengan pendekatan logikanya inilah kemudian Frege juga menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali persoalan filsafat yang kemudian bisa dibahas dengan cara yang lebih ketat, lebih rapi, lebih dingin seperti itu. Ciri kedua yang membedakan filsafat analitik dari kontinental adalah bahwa di dalam tradisi kontinental itu filsafat berkembang dengan telaah teks. Jadi yang ditekankan adalah kita melakukan tafsir teks seperti teks kitab suci gitu. Jadi teks-teks filsafat seperti Heidegger, Levinas dan seterusnya itu diperlakukan seperti teks kitab suci, jadi dipelajari kata demi kata, baris demi baris, paragraf demi paragraf untuk menyingkapkan makna tersembunyi yang sublime di dalam teks itu. Jadi selalu dengan aura pemujaan, seperti itulah situasi filsafat kontinental itu dipelajari. Dan ini juga berkaitan dengan gaya berbahasa yang tadi sudah diinisiasi oleh Hegel ya. Dengan gayanya, Hegel itu menunjukkan bahwa filsuf itu seperti seorang nabi gitu. Jadi seperti seorang yang punya pemikiran mendalam yang mau diajarkan kepada umat manusia gitu. Yang setiap orang harus mempelajarinya dengan hati-hati, pelan-pelan, mengamati setiap kata demi katanya dan seterusnya. Nah, dengan aura kenabian seperti inilah filsafat kontinental itu berkembang ya. Jadi sering kalau sampai kita lihat dalam tulisan-tulisan filsafat kontinental sampai hari ini, misalnya katakanlah yang paling baru, misalnya seperti Graham Harman, itu seperti itu. Atau misalnya Kongtong Measu, Measu ini juga mengembangkan suatu gaya berfilsafat yang masih dalam lingkup kontinental, yaitu gayanya selalu dramatis dengan seolah-olah apa yang dia bicarakan itu menyangkut hidup matinya seluruh dunia dan seterusnya seperti itu. Jadi padahal kalau kita baca teks After Finitude, buku Measu yang paling terkenal itu, sebetulnya tema yang dibahas di situ tuh adalah suatu tema yang di dalam tradisi analitik sudah dibahas sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi paling nggak dari tahun 70-an itu sudah mulai ramai dibahas ya, pasca Nelson Goodman dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang, jadi cara membahasnya beda.
kalau kita ngelihat filsafat analitik, cara mereka membahas itu sangat-sangat rileks, sangat-sangat merasa bahwa ini bagian dari studi akademik biasa seperti halnya ilmu-ilmu yang lain. Jadi nggak ada semacam permintaan untuk diperlakukan istimewa seperti itu. Itu yang membedakannya dari tradisi kontinental. Ada satu ungkapan ya, misalnya dalam kalau nggak salah Gilbert Ryle di tahun 50-an atau 40-an itu, dia menyatakan bahwa semua teks filsafat itu harus dipelajari seperti halnya barusan saja terbit di jurnal Mind di bulan lalu, katakanlah seperti itu. Jadi jurnal Mind ini adalah jurnal filsafat analitik yang paling berpengaruh di paruh pertama abad ke-20 ya, sampai tahun 50-an lah. Jadi dia merasa bahwa teks filsafat macam apapun, bahkan Plato misalnya, teks dari Plato itu harus diperlakukan seolah-olah dia baru saja terbit bulan lalu di jurnal Mind itu. Sehingga di sini nggak ada semacam aura pemujaan sama sekali. Jadi kalau memang teksnya ngaco ya dibilang ngaco gitu. Jadi kalau argumen nggak benar ya disebut nggak benar, ini salah di sini dan seterusnya. Nah, perbedaan ketiga yang biasanya disebut orang ketika membicarakan analitik versus kontinental itu masalah geografi ya. Jadi kontinental artinya merujuk pada Eropa daratan, analitik itu maksudnya adalah Anglo-Amerika gitu. Tapi pandangan ini keliru karena sebetulnya orang kayak Ludwig Wittgenstein itu adalah seorang filsuf analitik yang kita tahu dia asalnya dari Austria. Jadi nggak benar juga kalau dibilang analitik itu pasti Anglo-Amerika, itu nggak benar. Sedangkan orang kayak misalnya Richard Rorty itu kan terutama periode akhir ya, pertengahan sampai akhir itu kan sangat kontinental pendekatannya. Padahal dia orang Amerika. Kalau mau ditanya lebih bagus yang mana, analitik atau kontinental, ya susah juga dijawabnya karena masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Aku tahu ini klise tapi sebetulnya memang seperti itu keadaannya. Jadi masing-masing punya problem. Misalnya kontinental, problemnya itu adalah bahwa dia berfilsafat dengan cara yang sangat tidak ketat ya. Jadi dengan gaya yang sangat merasa self-entitled, jadi merasa diri itu berhak untuk berbicara tentang sesuatu yang diasumsikan tidak akan dimengerti masyarakat dan seterusnya. Dengan nada seperti itu dan seterusnya. Jadi gaya seperti itu akan membuat filsafatnya itu cenderung sangat mengandalkan kefasihan berbahasa yang kemudian membuat tesis atau argumen pokoknya itu menjadi tidak tertangkap dengan jelas, elusif seperti itu. Nah, sedangkan kekuatan dari filsafat kontinental itu justru pada imajinasinya. Jadi dia bisa mengimajinasikan hal yang di dalam tradisi analitik itu susah dibayangkan. Sementara dari tradisi analitik, keburukannya adalah bahwa tradisi analitik itu seringkali membahas filsafat secara sangat-sangat spesifik, sangat-sangat mendetil seperti itu. Tetapi dia kekurangan overview ya. Jadi dia kekurangan usaha untuk mensintesiskan segala sesuatu. Nah, itu yang hilang dalam tradisi analitik. Nah, jadi itu kelemahan dari filsafat analitik. Dia tidak punya imajinasi untuk mengkonstruksi sesuatu yang lebih besar daripada sub-disiplin di mana dia bekerja gitu. Jadi sangat-sangat spesialis, sangat-sangat mendetil tapi juga kehilangan peta pada keseluruhan permasalahan yang terbentang itu. Nah, kelebihan dari filsafat kontinental adalah bahwa dia bisa melihat hal-hal yang besar itu. Dia bisa melihat peta besar dari seluruh permasalahan filsafat seluruh dunia sepanjang sejarah itu yang menjadi fokus dari filsafat kontinental. Itu juga yang membuat nadanya cenderung lebih patronizing di filsafat kontinental, lebih merasa memposisikan filsafat sebagai nabi dan seterusnya tadi itu. Nah, kelebihan dari filsafat analitik adalah ketekunannya dalam membedah satu permasalahan, mengurai argumen-argumen pendukungnya, dan benar-benar bisa rinci menunjukkan di mana letak masalah dari suatu tesis atau suatu argumen gitu. Idealnya seperti apa? Idealnya ya bahwa keduanya ini harusnya ketemu lagi, jadi artinya disintesiskan kembali. Dari filsafat analitik kita ambil kerapian dalam argumentasinya, pertanggungjawaban yang sangat detil dari seluruh argumennya itu, dengan logika, dengan pemikiran yang sifatnya rigor, dengan keketatan, dengan pendekatan sedikit matematis mungkin, tetapi juga tidak melupakan kekuatan dari filsafat kontinental, yaitu imajinasi untuk mensintesiskan berbagai macam persoalan. Jadi apa yang kita perlukan itu sekarang adalah satu filsafat yang imajinasinya itu seluas dan seambisius filsafat kontinental, tetapi kerapian bekerjanya itu serapi dan sedingin filsafat analitik. Itu yang kita butuhkan sekarang.
kalau itu bisa ketemu, maka kita akan melihat suatu setting filsafat yang tentunya akan jauh lebih produktif daripada yang ada sekarang ini. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan kenapa di Indonesia filsafat analitik itu jarang dibahas. Ya, problemnya adalah di Indonesia itu filsafat pertama kali masuk dari tradisi kontinental, karena itu yang paling dekat dengan atau paling mudah diterapkan dalam dunia di mana filsafat di Indonesia ini berkembang, yaitu dunia kebudayaan, ilmu sosial dan humaniora secara umum. Di Eropa atau di Barat secara umum, filsafat itu bukan hanya dekat dengan ilmu sosial humaniora, dia juga dekat dengan ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu eksakta, matematika, ilmu komputer dan seterusnya. Jadi filsafat yang berkembang itu bisa dua-duanya, bisa kontinental untuk yang lebih dekat dengan humaniora, bisa juga analitik untuk yang lebih dekat dengan matematika dan ilmu alam. Sedangkan di Indonesia kita tahu filsafat itu hampir selalu dibahas dalam kaitannya misalnya dengan kurasi atau kuratorial seni rupa di pameran, atau misalnya dengan tulisan ya semi populer di koran Opini Kompas misalnya, atau tulisan di majalah, atau tulisan di jurnal semi populer kayak gitu ya. Jadi dan kebanyakan itu yang para pengguna filsafat itu adalah para ilmuwan sosial. Jadi ya jelas dari awal pengaruhnya adalah ke sana. Jadi filsafat yang paling dekat, yang paling bisa dimanfaatkan adalah filsafat kontinental. Karena tidak banyak filsafat analitik yang berbicara tentang masalah-masalah seni atau budaya secara mendetil ya. Ada tapi nggak banyak. Misalnya Arthur Danto gitu membahas tentang filsafat seni dari perspektif yang analitik, tapi itu sedikit dari perkecualian. Ada juga orang seperti Noel Carroll misalnya yang menulis tentang filsafat film dari perspektif analitik, tapi jadinya seperti suatu hal yang sangat-sangat mendekati eksakta daripada telaah film. Jadi itu pun nggak disukai oleh banyak reviewer atau pengkaji film di Indonesia. Karena setting seperti itulah kemudian filsafat kontinental lebih banyak dikenal di dalam publik filsafat di Indonesia. Jadi ketika orang menyebut filsafat, yang ada dalam bayangannya hampir selalu kalau kita ngomong filsafat kontemporer adalah filsafat kontinental. Kita bicara Alain Badiou, Zizek, Quentin Meassu, orang-orang seperti itulah ya. Dan bukan misalnya Hilary Putnam atau katakanlah Donald Davidson atau orang-orang analitik seperti itu. Jadi banyak hal yang sebetulnya dengan begitu banyak hal yang sebetulnya hilang ya dalam tradisi kita gitu. Dan itu patut disayangkan. Saya sendiri baru menyadari betapa penting dan menariknya filsafat analitik itu juga belakangan. Waktu S1 saya tidak mendapat banyak informasi tentang filsafat analitik kecuali apa yang disampaikan dalam sejarah filsafat kontemporer. Itu biasanya berhenti sampai dengan, kalau dalam konteks analitik itu berhenti dengan para filsuf dari ordinary language philosophers atau para filsuf bahasa sehari-hari. Jadi filsafat di Inggris Amerika sampai dengan era 50-an lah katakanlah seperti itu. Misalnya John Langshaw Austin atau Gilbert Ryle, orang-orang seperti itu. Barulah ketika saya S2 di STF, dapat satu kuliah namanya kuliah filsafat analitik oleh Ibu Karlina Supeli, barulah saya mengerti di situ bahwa ternyata filsafat analitik itu jauh lebih luas dan jauh lebih menarik daripada apa yang saya pelajari di S1. Nah, sejak saat itulah kemudian saya tahun 2012-an itu mulai intens belajar filsafat analitik dan praktis sejak itu sampai dengan hari ini saya jarang sekali membaca lagi filsafat kontinental kontemporer. Yang saya baca hampir rata-rata filsafat analitik. Kalau kalian penasaran dengan buku-buku pengantar yang bisa membantu kita belajar filsafat analitik untuk pertama kali, saya taruh di kolom bawah ini daftar buku-buku itu. Jadi supaya kalian bisa mempelajari seperti apa sih filsafat analitik itu. Itu aja video tentang perbedaan filsafat analitik dan kontinental, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.